Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan falyanzuril insanu ila ta'amih. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita hari ini berada di hari ke-28 dan kita tinggal 3 hari dengan hari ini. Jadi kita akan menuntaskan Ramadan ini hingga hari ke-30, karena besok tanggal 29 itu belum terjadi konjungsi ya, jadi belum terjadi konjungsi sehingga Ramadan kita itu pasti 30. Jadi bukan insya Allah 30 ya. Itu. Jadi ini bukan mendahului kehendak, tapi ini ilmu pengetahuan ya. Jadi Id Mubarak begitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu ungkapannya adalah kembali pada keberkahan gitu ya. Jadi itu Id Fitrin Mubarak. Jadi ini istilah, jadi ini saya ambilkan yang di luar negeri sana, lengkapnya adalah Idul Fitril Mubarak ya. Nah, ungkapan ini itu mempunyai makna bahwa Id itu adalah kembali ya. Sedangkan Al-Fitr itu sarapan ya. Jadi setelah 3 hari ini kita semua sudah kembali boleh sarapan ya. Jadi Idul Fitri itu maknanya itu sebenarnya. Iftar itu berbuka ya. Iftar itu berbuka tuh. Nah, jadi kalau Idul Fitri itu kembali, sekarang ini kan kita nggak boleh sarapan, maka 3 hari lagi itu kita boleh sarapan ya. Jadi maknanya itu begitu ya. Atawalul fitor, jadi saya sarapan gitu gitu bahasa Arabnya itu gitu loh. Memang ada yang seakar dengan kata ini, itu adalah al-fitrah, itu suci ya. Tapi kan di sini konteksnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Nah, ya, kalau Idul Fitrati atau zakat fitrah itu zakat yang menyucikan, gitu ya. Itu maknanya, itu artinya. Jadi Idul Fitri itu sakjane bahasa gampang itu balik oleh sarapan. Nah, ya, itu ya. Coba bayang aja enggak. Nah itu. Tapi kalau zakatul fitrah itu, fitrah di situ suci ya, zakat yang untuk menyucikan. Tuh. Nah, ini ditandai karena ini sudah tanggal 28, tanggal 29, tapi mungkin nanti kalau sudah selesai lihat langit timur, mungkin sudah hilalnya mungkin udah nggak kelihatan karena udah kalah terang. Kalaupun kelihatan itu bulannya sudah agak-agak putih gimana gitu ya. Besok barangkali bisa dicek bahwa hilal akhir bulan itu hari-hari ini ya, hari ini besok itu bisa dilihat di langit timur gitu. Itu. Nah, kemudian nanti Jumat atau Sabtu jenengan lihat hilal ya.
itu ketika maghrib di barat. Jadi minimum tambah pengetahuan itu. Jadi kalau hari ini pagi ini ya sempat keluar sebentar, itu di langit timur itu ada hilal. Ya, hilalnya rodok miring alor. Mengapa? Karena posisi bulannya di lintang selatan. Jadi rodok miring ini. Nah, gitu nggih. Itu pagi ini dan besok. Ya, pagi ini dan besok. Kalau Kamis sudah apa? Nggak bisa dilihat. Nah, kemudian Jumat atau Sabtunya lihat lagi hilal itu di barat ketika maghrib. Nah, itu yang namanya al-hilal. Jamaknya ahillah. Kalau yang pagi ini di dalam Quran itu disebut yang urjun al-qadim. Jadi daun tandan daun kurma yang melengkung, yang tua. Al-qadim itu yang daun tua gitu. Tuh, ya. Jadi ada dua istilah di dalam Al-Quran, itu ahillah dan urjun al-qadim. Dan memang hilal itu ada dua. Yaitu hilal awal bulan yang nanti Jumat atau Sabtu lihat di langit barat ketika maghrib, kayak kalau nggak hujan. Sedangkan yang akhir bulan pagi ini atau besok, ya, atau kemarin itu di langit timur ketika subuh, ya. Tapi kedua-duanya terlentang. Jadi sekali lagi bulan nggak pernah mengkurep, ya. Ini perlu dicatat nih. Ojo takone putune, takone anake, bah, bah tolong gambarno hilal bah. Gambare mengkurep, iki nek liwat menur kudu diperiksa, no, ya. Hilal nggak pernah mengkurep. Nah, baik, itu yang menandai awal dan akhir bulan, oke, akhir dan bulan. Nah, eh, karena pemerintah itu menganut apa kriteria IR Mabim, ya, maka sekarang masih 27, sehingga kemudian 29 lusa. Nah, 29 itu Kementerian Agama akan sidang isbat, oke, akan sidang isbat. Jadi penentuan bulan berakhir atau belum itu selalu ditentukan tanggal 29. Karena Saudi mengawali puasa itu tanggal 12, maka 29-nya besok. Oke. Nah, maka besok orang Saudi meruqyah. Itu, ya, orang Saudi meruqyah. Tuh. Lalu tadi jam 2 setengah 3 saya sempat baca itu di Indonesia ada komentar, Saudi ruqyat sebelum terjadi konjungsi. Ya itu nggak beda dengan ketika Ramadan kemarin. Ketika 29 Sya'ban kemarin orang Indonesia yang meruqyat itu juga belum terjadi konjungsi. Terus gak usah komen. Mau nganggep wong Saudi bodoh ya, padahal gak sadar bodoh-bodohnya gitu loh. Ya, itu. Jadi gak usah dikomen gitu maksud saya, ya. Ya. Yang Indonesia kemarin itu ya ketika 29 Sya'ban 17 Februari daerah paling barat Indonesia, Sabang, Banda Aceh, maghribnya itu 18.51, konjungsinya itu 17.01, jadi masih 10 menit lagi, gitu loh. Ya, jadi ketika ngeruqyat itu juga belum terjadi konjungsi, wes bedu, wes gak usah saling komen ya. Itu ya, nah, gitu loh. Kadang-kadang, nah ini jadi apa? Saudi ruqyat sebelum terjadi konjungsi. Nah, gak sadar kalau kita bulan lalu itu juga melakukan hal yang serupa. Oke. Nah, itu. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu posisi bulan yang di tengah-tengah begini. Ya. Di tengah begini nih. Ini bulan, srengenge bumi. Nah, itu. Itu menandai awal dan akhir siklus bulan. Jadi kalau melewati garis itu berarti itu satu siklus. Satu siklus Ramadan, satu siklus Syawal, gitu loh. Oke. Jadi kalau belum itu ya Ramadannya belum berakhir. Nah, gitu. Nah, kemudian yang tanggal 29 itu ditentukan itu, dan kemudian
dibandingkan dengan waktu maghrib. Nah, waktu maghrib itu adalah permukaan ini atasnya matahari berada di bawah ufuk. Sekali lagi, pokoknya saya kudu sampai apal ya. Saya ulang-ulang ini. Nah, kemudian kalau konjungsi terjadi setelah maghrib, ya seperti Ramadan yang Sya'ban kemarin itu, berarti besoknya tanggal 30. Itulah sebabnya pemerintah kan Mabim. Mabim itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sya'bannya 30 hari. Posone mulai tanggal 19. Oke, karena pada tanggal 17 maghribnya itu belum terjadi konjungsi sehingga tanggal 18 tanggal 30 gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau konjungsinya itu terjadi sebelum maghrib, maka kemudian ditentukan tinggi bulan. Nah, kalau seperti sekarang nih, karena konjungsinya itu jam 8 pagi, ya, jauh sebelum maghrib, itu, maka langkah berikutnya adalah ditentukan tinggi bulan dan elongasinya, ya, untuk Indonesia. Oke, nah itu. Nah, sama dengan KHGT. Sama dengan KHGT. Nah, jadi, nah kalau posisi ini, ya, karena permukaan bawah bulan itu di bawah ufuk, ini namanya negatif, oke, negatif. Itu. Kalau bulannya seperti ini 0 derajat. Jadi ini menyentuh ufuk, ya, air laut, kaki langit. Nah, ini yang disebut wiladatul hilal. Saudi menggunakan ini, ya. Nah, ini yang positif. Nah, ada positif, positif. Jadi kalau bulan sudah di atas ufuk, itu namanya positif. Nah, ini elongasi, ya, elongasi. Itu. Nah, pemerintah Mabim itu 6,4, ya, syaratnya tingginya 3 derajat. Kalau KHGT tingginya 5 derajat, elongasinya 8. Jadi imkanur ru'yahnya KHGT itu lebih tinggi. Ya. Jadi teman-teman yang Mabim nggak bisa mengkritik ketinggiannya ini karena sudah jauh lebih tinggi daripada kriterianya Mabim, ya. Tuh. Nah, mari kita lihat kapan 1 Syawal gitu, ya. Cara menentukan. Nah, ditentukannya 1 Ramadannya dulu, kan kita tahu 1 Ramadan. Misalkan yang mulai tanggal 12, ya, 12. Nah, mari kita hitung bulan Februari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 ya. Oke. Karena apa? Februari ada 28 hari. Ya. Jadi sampai 8 Februari itu 11 Ramadan. Berarti 29-nya kurang 18. Jadi tanggal 18 Maret. Nah, gitu caranya. Nah, jadi langkah berikutnya adalah menentukan konjungsi tadi. Dan ini nggak usah dihitung, Ibu Bapak, cukup cari di Google, ya, menghemat waktu. Wis nggak usah keminter, wis dihitung no karo mengkono. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kita dapatkan lagi konjungsinya atau ijtima itu 19 Maret. Tadi tanggal 18 belum konjungsi. Nah, karena belum konjungsi, berarti keesokan harinya tanggal 19 ini adalah 30 Ramadan bagi kita yang posone mulai tanggal 18. Itu. Dan nggak usah dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi tinggi bulan di sini. Karena saya lihat masih ada yang pemahamannya gerambiang. Posone tanggal 18,
pada tanggal 19 dihitung tinggi bulan nih, Hamus Pro, sio-sio, gitu, ya. Mbok itu nggak dihitung apa gak dihitung, poso gak iso 31, tadi tanggal 20 mesti kudu kudu Idul Fitri, sarapan, gitu, balik sarapan, gitu loh ya. Nah ini, ya, saya lihat itu di Facebook, Facebook, ya. Nah ini saudara kita, saudara yang menggunakan KHGT Muhammadiyah yang posonya Wolunas, nggak relevan ngitung tinggi bulan pada tanggal 19. Karena 19 itu sudah tanggal 30, ya. Nah, jadi itu. Jadi ini 30. Jadi tadi judulnya memang spesifik, peta terakhir Idul Fitri 20 Maret. Ya. Nah, itu. Nah, ini sudah maklumat persyarikatan, 20 Maret. Tuh, sesuai. Nah, Ramadannya kan 12. Ya, nah itu. Nah, sedangkan yang satu Syawalnya tanggal 19, ya, berarti nah ini tadi ya sama, ini masih 10 hari. Berarti 29 tambah 19 ya 19 Maret. Nah, tadi konjungsinya jam 8 pagi 8.23, ya. Itu jadi jauh sebelum maghrib. Berarti yang pertama konjungsi dan maghribnya sudah terpenuhi. Berikutnya adalah mencari daerah yang di muka bumi yang mempunyai ketinggian bulan itu di atas 5 dan di atas elongasi 8. Nah, ini pakai ini dengan baca ini accurate time-nya crescent apa hilal, ya, visibility peta dunia hilal, ya, visibilitas hilal ini. Jadi ini tanggalnya itu 19 Maret ini. Jadi ini 9 Maret semua. Gitu loh, G. Nih 9 Maret semua nih. Merah, pink, ini artinya impossible. Enggak mungkin iso didelok. Putih, not possible. Nah, ya. Apa bedanya impossible karo not possible? Ya, bodoh-bodoh gak mungkin tapi sing iki mutlak. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian ini bisa pakai alat optik. Nih, ini. Nah, ini Afrika. Ini Saudi masuk mana? Oh, Saudi masuk yang mana? Saudi, oh sebagian Saudi masih biru, ya. Masih ada potensi. Nih. Nah, ini Eropa. Ini Afrika Barat. Yang ini, ya, ini merah, ini pink, ini bisa dilihat dengan mata telanjang ini. Oke. Yang hijau, wis didelok karo ngantuk-ngantuk, wis cetha welo-welo begitu ya. Wis dhuwur men ya ini ya. Nah, jadi kita cek di sini sekarang di Afrika Barat, ya, di Afrika Barat. Jadi kalau ini pakai accurate time punyanya Muhammad Odeh, ini peta yang dibuat dan digunakan oleh para ahli falak di dunia. Nah, sekarang pakai stellarium, ya. Ini free semua, ambil di Google, ya. Jadi nah ini 234. Nah, saya ambil di situ, lalu ini mengambil ini di Bisau kota di apa? Ini kota mirip Surabaya gini lah, ya. Kota pesisir, kota pelabuhan, itu. Nah, pada tanggal 9 Maret itu terbenam jam 7.11. Pada saat terbenam matahari bulan 7, ya, derajat 9. Jadi di atas kriteria. Berarti besoknya Idul Fitri. Ya, ini yang KHGT Turki. Itu. Ya, jadi podo tanggal 20.
1 Syawal 20. Oke. Nah, itu. Yang menarik. Nah, ini yang menarik. Saya mau cerita yang menarik yang belum saya jelaskan sebelumnya. Ini baru beredar, ya. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jerman. Nah, nggih. PCINO Jerman. Nah, nih mengumumkan itu ini ya yang ini ini tanda tangan resmi ini beredar ini di dunia maya. Jadi saya mau menjelaskan ini ya. Nah, nggak kelihatan, saya ambil bagian yang besar aja. Nah ini PCINO Jerman menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Jumat Legi 20 Maret 2026 berdasarkan pada prediksi ilmiah perhitungan ilmu falak sistem hisab kontemporer nautical amanah 2026. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini menarik ini. Menariknya di mana? Lah NU selama ini kan nunggu hasil rukyat. Ya. Kalau jauh sebelum rukyat sudah mengumumkan, itu pasti hisab. Gitu loh. Eh. Nah itu. Jadi ini PCINO Jerman. Yes, hisab. Kayak Muhammadiyah. Ya, kayak persis hisab. Gak usah nunggu sidang isbat. Habis itu tetno. Nah, gitu loh, Nah itu. Jadi uniknya tuh di situ. Ya, uniknya tuh di situ. Karena sudah memutuskan ya bahwa 1 Syawal itu 20 Maret. Oke. Nah itu. Ya, ini ini NU yang di Jerman. NU yang di Jerman, oke. Nah gitu. Ya, ini suratnya. Ya, yang tanda tangan Rais Surya Haji Saiful Fatah, ya, dan Wakil Rais Surya Muhammad Hussein Al-Kaf. Oke. Nah, itu ini BDI NU Jerman. Ya. Nah, kok wis nentukno kira-kira dhuwure pira? Disebut di Berlin ya, Berlin. Nah, saya menggunakan data dari Stellarium. Kalau saya lihat yang tadi data yang digunakan tuh Berlin pada ketinggian berapa gitu ya yang apa teman-teman PCINO. Tapi saya menggunakan eh, observatorium di Berlin ya. Jadi apa namanya? Pusat pengamatan benda langit observatorium. Jadi ketingginya jadi ini benar di pantai. Jadi ketingginya 0 meter dari permukaan laut untuk di Berlin. Maghrib matahari terbenam itu jam 18.14. Nah, pada saat itu bulan tingginya 7 derajat 31 menit, elongasinya 8 derajat. Ya, itu. Jadi KGT ini juga memenuhi syarat KGT. Ya, ini penuhi syarat KGT. Itu. Ya, moonsetnya jam 7. Oke. Nah, itu data di Berlin. Ketika maghrib di Berlin, ya, tinggi bulannya 7 derajat 31 menit. Nah, itu. Nah, yang lebih menarik lagi, ini surat atau edaran dari Australia. Ya, Idul Fitr statement for the year. Jadi pernyataan tentang Idul Fitri tahun ini, ya, 1447 atau 2026, ya. Tentu. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah Australian Fatwa Council. Jadi Dewan Fatwa Australia. Oke. Jadi ada komunitas Muslim Australia
punya dewan fatwanya, ya. Nah ini ya diumumkan ini, mengumumkan ini, ya, bahwa the month of Ramadan will conclude on Thursday, ya, 19 Maret nih, jadi akan selesai itu, which will be the last day of Ramadan. Jadi tanggal 19 itu akan menjadi hari terakhir bulan Ramadan. Oke, itu. Nah, kemudian yang diberi tanda ini saya perbesar aja. Ini, ya. Jadi Idul Fitrinya akan 20 Maret, ya. Itu. Padahal kita tahu Australia Selandia Baru kemarin puasanya mulai kapan? Mulai 9. Kita 18 ya. Pemerintah 19. Nah, sana mulai tanggal 20. Ya, mulai 20 itu sana, ya. Nah, itu. Nah, terus agak rombol lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi di sebentar, yang 20 itu Selandia Baru dan Fiji. Ya, Selandia Baru dan Fiji, maaf. Tuh. Nah, sekarang kita lihat kembali ke data yang tadi, Australia. Australia itu putih dan ini, ya, merah. Itu. Merah itu impossible, putih not possible. Jadi hilalnya nggak mungkin ketok. Itu. Mari kita sekarang kita lihat sakjane piro dhuwure bulan. Nah, gini, nih sekarang. Saya ambil yang paling timur, Brisbane. Jadi tahun 2012 saya safari Pak, Bu, dia di sini. Jadi pertama ke Perth 4 hari. Setelah itu ke Brisbane. Nah, mau ke bandara saya diantar 3 atau 4 mobil rombongan. Ya, saya di salah satu mobil yang tidak ada temennya. Jadi sopir, mahasiswa dan saya. Setelah sekian lama baru sadar sopirnya, lek mobilnya melaku dewe, ngikuti orang yang bukan rombongan. Ya, baru sadar. 3 yang lainnya sudah kemana? Ya ke bandara. 3 lainnya. Yang satu ini ternyata nyasar. Gak no Juanda tapi no Krian. No Mojokerto. Kira-kira begitu. Ya. Lalu ternyata dia adalah mahasiswa yang baru seminggu di situ. Kenapa kok saya di mobil yang di situ, kan aneh kalau dia itu. Itu. Ya. Keberangkatan tinggal 15 menit. Kalau di Indonesia pasti ditolak. Saya masih bisa masuk pesawat, tapi barangnya nggak boleh dibawa karena sudah ditutup bagasinya. Akhirnya saya bawa tas yang ada laptopnya aja. Celana dan lain-lain tertinggal di situ. Padahal jadwal saya kan safari. Ya udah, sebelum ceramah pagi-pagi ke, kalau di Indonesia itu ya ke Matahari lah, kira-kira begitu. Ya, terus beli celana dan lain-lain. Ya, celana sana kan untuk orang Australia kan besar-besar ya. Ya wis dilempiti aja celana pokoknya. Gitu. Jadi pagi itu waktu 2012. Ya, mbuh yuk panitiane ya apa itu ya. Panitia sebentar. Ya, jadi
Jadi ada sedikit heboh-heboh di Australia. Dan ternyata emang selama di Australia heboh terus itu. Itu kehebohan pertama. Kemudian kehebohan berikutnya udahlah. Gitu ya. Nah, jadi safari dari pertengahan kedua bulan Ramadan sampai Idul Fitri, ya, jadi khotib di Melbourne. Jadi dari Perth ke Brisbane, dari Brisbane ke Sydney, ya. Nah, di Sydney inilah saya untuk pertama kalinya ketemu yang namanya Aborigin, ya. Jadi penduduk aslinya Australia, ya. Nah, penduduk aslinya Australia itu jadi tontonan main musik, alat musik tradisional di tepi bukan pantai ya, di ya pantai gitu. Jadi tontonan. Nah, makanya ini perlu diperingatkan supaya Indonesia itu serius. Enggak engkau kita jadi aborigin, penduduk asli yang dipinggirkan, ya. Nah, ini kan terjadi pada Amerika dan Australia. Tuh, Amerika penduduk aslinya Indian, itu sudah menepi. Nah, aborigin penduduk aslinya eh, Australia penduduk aslinya aborigin, ya, sudah menepi kalah. Nah, kita kan juga menepi kan, minimum tidak di pusat kota karena pusat kota sudah dikuasai gitu kan. Nah, ini jadi hati-hati yang serius kita ini. Nah, nah kemudian di Melbourne ya terakhir. Nah, di mana? Brisbane ya, Maghrib itu 17.58. Nah, bulannya itu negatif seperti tadi ya. Sudah apa bagian bawahnya itu sudah di bawah ufuk gitu ya. Itu ya pasti nggak bisa dilihat, ya pasti nggak bisa dilihat wong sudah di bawah kok. Nah ini ini jadi kalau ini ufuknya ini sudah di bawahnya, jadi kita nggak mungkin bisa ngelihat gitu. Oke, itu itu di Brisbane ya. Nah kemudian di Perth maghribnya 18.26 ya, setengah tujuh. Posisi bulan sama negatif 0 derajat 21 menit juga di bawah UFO ya. Nah ini di bawah UFO ya. Padahal komunitas di sini kan mayoritas saudara-saudara kita dari Asia Selatan seperti Bangladesh, Pakistan. Sing pokoknya wis kudu rukyat gitu kan. Nah kalau rukyat ini nggak mungkin dilihat ya Bapak. Kalau negatif itu nggak mungkin bisa dilihat. Ibaratnya kene dulu. Ya, saya mau ngelihat barang. Lah, barang ini wis nok kene. Ya gak mungkin toh. Sak sekti-sektine meripat kita gak ingat wong iki nok kene. Aku nah gitu loh. Ya, tak bisa dia. Nah ini. Lah kok iso Dewan Fatwa membuat fatwa. Dewan Fatwa itu kerjanya membuat fatwa. Menetapkan bahwa Idul Fitri itu tanggal 60. Mestinya kan tanggal 21. Wong tanggal 19 negatif. Gitu nggih. Nah itu. Apa? Begitu kan? Apa? Oh, gitu ya. Nah, sisi positifnya adalah selama ini sebagian kita masih pesimis dengan KHGT. Karena di Indonesia berbeda kan dengan pemerintah. Ya, saya kan pekan lalu ya safari kan Jumat di Unmu Gresik. Sabtu di UM UMS Surakarta, Unmu Surakarta. Jadi pimpinan wilayah Jawa Tengah tapi Karsidenan Solo Raya. Kemudian hari Ahadnya Mati Raya di Universitas Muhammadiyah Kudus. Silakan KHGT. Terus sebagian ada pertanyaan, bagaimana nasib KHGT? Loh, jadi keweden. Keweden dengan KHGT karena apa? Di Indonesia poso bedo. Awal poso bedo. Idul Fitri kemungkinan bedo gitu kan. Jadi kok akhir bedo ini malahan gitu kan ya. Nah itu. Nah, tapi ini ini data ya. Ini data yang sudah sangat jelas Bu Bapak G. Jadi sekali lagi
Itu kalau mereka menggunakan ru'yat, maka Idul Fitri ya tanggal selikur. Kalau tanggal 19 itu bulannya negatif. Jadi diistiqmalkan. Itu. Tapi mereka tadi tanggal berapa tadi suratnya itu? Surat dari Dewan Fatwa Australia tadi dibuat tanggal berapa tadi? Nah, tengok sebentar. Tanggal berapa? Ini tanggalnya. Oh, 13 Maret itu. Oke, 13 Maret. Oke, 13 Maret. Itu. Ya, 13 Maret. Itu. 13 Maret saya hatam 30 juz. Oke. Jenengan sudah hatam belum? Kalau belum segera dihatamkan. Kari tolong dino. Ayo, ojo males-males ngaji. Posoan minimum posoan dihatam pisan. Ya. Nah, alhamdulillah tanggal 13 saya ingin menandai karena ini adalah ulang tahun anak saya yang wafat itu ya. Jadi tak tandai dengan saya khatam 30 juz itu. Jadi ini sudah dibuat ya. Padahal mestinya kan rukyat. Baru setelah hasil rukyat buat nih, bahwa Idul Fitri jatuh tanggal hari Sabtu 21 Maret. Tapi ini enggak. Ini indikasi bahwa ya karena apa? Karena tadi berdasarkan apa namanya data global ya di surat tadi itu ada pernyataan data global. Jadi ini bisa ditafsirkan mengacu KHGT. Gitu loh ya. Jadi KHGT mulai ngefek ke masyarakat Muslim Australia. Mulo cok pesimis sing Indonesia iki Muhammadiyah sih memulai di Indonesia. Terus suaranya ya kenceng dibanding Turki. Turki kurang kenceng ngomongnya. Tapi Turki mengawali dari sisi mengumpulkan para peserta untuk kongres, ya, bahas secara internasional. Tuh, mungkin lek kene ngundang kangelan, ya, karena butuh dana gede, ya, kangelan. Tapi lek ngomong bersonding apa bersuara, nah, kita punya bakat untuk ngomong-ngomong ya. Nah, kan kita ini presiden aja seneng ngomong, ya, dididik ngomong-ngomong, semuanya macam. Nah, kita rakyatnya ya seneng ngomong juga gitu ya. Jadi kalau urusan ngomong cepat. Nah ini, ya. Nah ini, jadi ini indikasi bahwa di Australia itu ya ikut KGT, gitu. Karena kalau hisab rukyat udah gak mungkin ini. Nah gitu loh, paham gini gitu. Nah itu, jadi sing rodok tenang, lek ono intanku, wah Australia KGT, gitu Nah ini datanya, saya tampilkan ini supaya yakin. Ya, kalau berdasarkan data itu dan kemudian menggunakan ketinggian hilal itu negatif, itu gak mungkin. Sesuk poso gak mungkin. Gitu. Besok rioyo gak mungkin, gitu loh ya. Maka satu-satunya penjelasan pihak sana menggunakan katakanlah hasil Turki tadi. Nah, gitu nggih. Terus ya apa Indonesia selain Muhammadiyah? Nggih. Nah, itu sama ini. Ya, ini. Ya. Nah, ini. Ibu Bapak, nggih ini. Aduh. Indonesia paling etan sak derajat Maghrib. Ya, kemudian ini data-datanya nggih. Jadi tinggi hilal di Indonesia ujung timur 1, paling kulon telu. Nah, ini yang memberi harapan. Ya, memberi harapan. Ya, loh. Tapi teman-teman yang Imkan Rukyat, wah soundingnya berpotensi berbeda. Nah, gitu nggih. Karena apa? Seolah-olah secara psikologis pengen mempengaruhi ben Kementerian Agama itu yo tetap tanggal selikur kira-kira gitu ya. Gitu. Ya. Tapi lah delok trennya, nah, Rombolo kaya gitu ya. Delok trennya Rombolo kaya ya. Kita lihat, kita lihat ya, kita lihat. Nah ini Lajnah Falakiyah Madrasah Islamiyah Darus Salamah Ma'had Islami Salaf Darussalam. Nah, salaf ini.
Ya, terus tanggal berapa lagi? 14 Maret. 14 Maret. Wis ngetokno fatwa juga. Hari Raya Idul Fitri. Besar ya? Nggih. Gak ketok nggih. Tak gedekno. Bagane kena. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Legi 1 Syawal malam 7 20 Maret dengan perhitungan. Nah, nggih. Istimewa akhir bulan jam 7.56. Kacek kan kalau kalau apa tadi? Data Google kan 823. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di pesantren-pesantren itu menggunakan metode yang konvensional, yang sebenarnya sudah banyak melesetnya, ya, banyak nggak pasnya, gitu. Tapi tetap dipakai. Alasannya apa? Yang membuat itu adalah seorang ulama yang soleh. Itu. Jadi meskipun metodenya sudah meleset, ya, tapi karena yang buat orang soleh. Kalau mestinya kan kalau yang tadi saya tampilkan atau gitu, selain Almanak Nautika itu juga biasanya apa? Metode efemeris. Metode efemeris itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Boska, ya. Dan kemudian dipakai untuk pelatihan-pelatihan untuk NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Itu akurat. Yang di pesantren-pesantren ini metodenya lebih sederhana, ya, sehingga ada penyimpangan yang cukup besar. Contohnya ini, ya, ini 756, ya. Kemudian tingginya C, mana tingginya ini? Malam Jumat tingginya mana nih? Oh ini 4 derajat, 4 derajat ini, 4 derajat, ya. Itu lamanya 19 menit. Nah, menurut hitungan ini. Tapi poinnya lembaga ini ya memutuskan itu 20 Maret. Ya, 20 Maret. Nah, ini tadi mana? Sumber Sari, Kediri, gitu. Ya. Tadi Kediri kan? Ya, mana itu? Mana? Kediri, Kabupaten Kediri kan? Ya, Kediri. Nah, itu sekarang kita lihat lagi Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kalau tadi Darus Salamah, sekarang Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mana? Malang, ya. Ini Malang, Malang, Malang. Nah ini yang besar, ya. 1 Syawal Jumat Legi 20 Maret. Nah ini istimewa ini. Nah ini kemungkinan metodenya sama dengan tadi. Ya, perbedaan tinggi itu karena perbedaan lokasi. Karena Kediri itu lebih tinggi dari maaf, Malang itu lebih tinggi daripada Kediri. Jadi ketinggian itu mempengaruhi. Itu makanya diperoleh tinggi hilalnya 5 derajat. Kalau tadi kan 4 derajat 52 menit, ya. Hampir 5 derajat. Sekarang di atas 5 derajat. Oke. Di sebelah selatan. Ini dibuatnya tanggal 12 Maret. Australia dibuat tanggal 13 Maret, Darussalamah dibuat 14 Maret. Ya. Nah ini. Tapi diputuskan. Nah ini berarti hisab. Gitu loh. Jadi jangan dikira yang hisab itu cuma Muhammadiyah, enggak. Itu. Jadi kalau sudah mengumumkan sebelum tanggal 29 itu berarti hisab. Lah loro ya dia nanti nunggu bal ndelok terus gak ketok baru diumumno gitu. Ya. Kalau mengumumkan jauh sebelum ru'yat itu pasti hisab. Segi hisab gak Muhammadiyah tok wis. Iki ben rada lega ya ben ono ternyata. Kadang-kadang lagi ono koncone stres gitu ya. Ini ya. Nah, ini loh. Nah ini. Nah, yang terakhir itu persis. Ya, persis ini. Nah, persis tanggal selikur. Hisab juga berarti kan? Wis ngumumno kok. Itu loh ya. Persis ngumumno.
Nah, terus gimana kemungkinan nanti beda apa podo? Ibu bapak, kalau kita diberi gelas diisi air setengahnya, kemudian ditanya, ya, maka jawaban kita itu menggambarkan psikologi kita. Kalau kita menjawab separuh gelas kosong, itu psikologinya beda dengan separuh gelas terisi. Meskipun keduanya mengatakan hal yang sama, hal yang benar kedua-duanya. Tapi itu menggambarkan psikologi kita. Ya. Nah, ini juga berlaku pada kapan Idul Fitri di Indonesia. Nah, ya tentu melalui sidang isbat kan. Nah, ya. Nah, yang pertama yang beredar itu seperti ini, Bu Bapak. Ya. Ini BMKG dan BRIN prediksi Idul Fitri. Ya. Oh, kemudian kalimat yang lain, ya, BRIN. Ini baru tadi jam berapa? Ya, saya cari karena yang sebelumnya saya nggak perhatian. Jadi sebelumnya itu BRIN prediksi bahwa Idul Fitri berpotensi berbeda, gitu ya. Jadi berpotensi berbeda, itu ya. Itu yang awal-awal, ya. Tapi mulai kemarin di medsos lain lagi pernyataannya seperti ini. Nah, berpotensi bareng. Jadi berpotensi beda dan berpotensi bareng itu kan maknanya sama sebenarnya kan. Maknanya sama seperti air yang saya isi setengah tadi. Ketika dijawab setengah gelas kosong itu benar, berarti setengahnya terisi. Cuma itu menggambarkan situasi batin kita. Gitu ya. Jadi yang pertama itu, nah ini pasti dari kelompok yang pengennya Idul Fitri tanggal 21. Itu tadi ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang NU Muhammadiyah berpotensi sama. Kayak gitu kan. Jadi kalau potensi itu kan masih belum ini ya, dua-duanya ya, seperti air tadi. Tapi ini muncul belakangan. Jadi menetralisir ungkapan yang berpotensi berbeda. Gitu loh. Ya. Jadi kalau melihat kecenderungan ini, sidang isbat lusa itu kemungkinan akan memutuskan hilal ketok. Karena memang pada prinsipnya setiap rukyat itu pasti ada rukyat yang ngaku. Cuma kemudian ditolak apa enggak Nah, gitu loh ya. Jadi kemungkinan yang nanti ini diakoni. Nah, kenapa diakoni? Karena memang tingginya sudah di atas 3, elongasinya yang 6,1. Syaratnya tadi kan 6,4. Itu aja. Gitu loh ya. Jadi kritis. Kritis. Gitu. Itu mirip seperti yang tahun lalu. Untuk Ramadan tahun lalu itu bisa kritis. Ya. Nah, kemudian rapat tertutup. Selesai. Selesai. Sidang kan kesepakatan. Jadi, tapi sudah didukung oleh situasi psikologis berpotensi bareng. Nah, gitu nggih. Jadi ini membaca psikologi komunikasi. Psikologi informasi Bu Bapak. Ya, gitu. Jadi awalnya BRIN ya mengatakan bahwa Lebaran berpotensi berbeda. Itu banyak itu. Ya, itu. Ya awalnya saya nggak perhatian. Sampai hari Senin, hari Ahad dihubungi Mas Eko. Pak, besok ngaji nggak? Boleh jamaah saya akeh ngaji Mas. Ternyata masih banyak tadi ya, masih sampai belakang. Lek cari sabari sojok ya, kesel aku nggak begitu. Ya, lek cari sabari ternyata masih banyak. Jadi, nah itu baru kemudian saya kumpulkan yang ini ya. Jadi begitu. Nah, kemudian diperkuat. Nah ini, kalau ini baru tadi setengah 3 ini, ya. Saya mau tidur lagi, loh kono ini
ya di medsos itu. Wah sih, tak ambil dan melengkapi secara psikologis ini ya untuk 75% peluang modal. Jadi seluruh dunia berdasarkan data-data yang tadi ketinggian hilal ya disebutkan 75% ya akan riyo tanggal 20. Nah, nek Indonesia melok 20, jadi 85%. Ya kira-kira gitu ya. Lah kan Indonesia mayoritas muslim dan muslim terbesar di dunia. Tambah ya muslim Indonesia jadi 85%. Gitu kan ya. Ya, jadi gitu Bu Bapak ya eh, peluang Idul Fitri tanggal 20 Maret ya. Itu. Jadi berdasarkan data-data tinggal hilal dan juga informasi-informasi flyer-flyer yang beredar di medsos juga gitu ya. Itu yang secara psikologis memang mendorong dan berharap karena ya tuh ke barat ya khususnya ke barat termasuk Saudi itu akan kalau Saudi ya nggak mungkin tanggal 21. Kalau tanggal 21 posone tadi 31 gak mungkin. Ya, Saudi ya pasti tanggal 30. Gitu loh. Ya. Wong Saudi tanggal 30 masa Indonesia katin tanggal 21. Lah kan ngono kira-kira ngono lah. Sungkan. Masa wingi wis awal poso beda saiki beda maneh gak enak rek. Wong Kanjeng Nabi ke wong Arab. Ah gitu kira-kira oke. Jadi begitu. Oke. Jadi itu Ibu Bapak ya bahwa Idul Fitri ya ya kalau kita udah fix tanggal 20 ya. Lalu tadi yang bukan hanya kita ya, teman-teman di Australia itu juga sudah tanggal 20, kemudian Kediri, Malang tadi juga tanggal 20. Insya Allah nanti yang ya kultural-kultural itu juga akan banyak yang 20 ya. Kalaupun misalkan sidang isbat menentukan tanggal 21. Tapi kalau melihat kecenderungannya ini ya Pak Menteri koyo luwih abot no tanggal 20. Ya, begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Begitu ge. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.